Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, siswa-siswi SD 5 Sekolah Alam Indonesia, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya, yang kedua, yaitu setelah kemarin kita membahas tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Gimana, sudah dihafalkan? Nah, dicatat ya, dicatat, dihafalkan. Kalau ya ada yang masih belum hafal, silahkan diputar lagi yang videonya yang kemarin ya, ada lagunya bahkan. Kalau kemarin kita baru membahas 10 awal, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai 10. Maka sekarang kita akan lanjutkan yang berikutnya, yang ke-11, yaitu sifat sama. Allah memiliki sifat sama, yaitu artinya mendengar. Pendengaran Allah akan alam semesta ini tidak ada batasannya ya. Mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 76, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar bahkan misalkan semut yang lagi ngobrol gitu ya, Allah maha mendengar ya. Semua jin yang lagi berbicara, Allah maha mendengar. Suara-suara apapun tidak ada yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ke-12, Allah maha basar, maha melihat. Begitu juga penglihatan Allah tidak terbatas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 265, wallahu bima ta'maluna basir. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, sekecil apapun, tampak atau tidak tampak, pasti semuanya akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Yang ke-13, Allah bersifat kalam, yaitu berbicara atau berfirman. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Sebagai bukti bahwa adanya wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Dalam surat An-Nisa ayat 164 ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan yang jelas. Artinya Allah berfirman ya, berkata. Itu nomor 13. Nah, berikutnya dari nomor 14 sampai 20 ada 7, itu sangat erat kaitannya dengan yang sifat-sifat sebelumnya. Nanti Pak Saiful akan menjelaskan melalui gambar ya. Silahkan disimak penjelasan yang berikut ini. Teman-teman sekalian, 20 sifat wajib bagi Allah ini, para ulama membaginya menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Adapun sifat nafsiyah ini yaitu berkaitan dengan diri atau zat Allah Subhanahu wa taala semata.
yaitu hanya satu, sifat wujud, artinya ada. Sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah ini sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Karena Allah maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Jadi, yang pertama sifat qidam, Allah maha terdahulu. Baqa, maha kekal. Mukhalafatuhu lil hawadithi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Wahdaniyah, Allah maha esa, maha satu. Jadi sifat-sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrat, Allah maha kuasa, iradah, Allah maha berkehendak, ilmu, Allah maha mengetahui, hayat, Allah maha hidup, sama, Allah maha mendengar, basar, Allah maha melihat, kalam, Allah maha berbicara atau maha berfirman. Nah, sifat ma'ani ini dimiliki juga oleh makhluk seperti kita manusia. Tetapi apa yang membedakan? Jika sifat ma'ani ini terdapat dalam makhluk dan manusia, itu sifatnya terbatas. Sementara ketika berada pada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya tak terbatas. Makanya sifat ma'ani ini sangat berkaitan dengan sifat ma'nawiyah sebagai penguat. Jadi kudratnya Allah, berkuasanya Allah itu dikuatkan oleh sifat ma'nawiyahnya, yaitu kaunuhu qadiran. Jadi kekuasaan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sifat kaunuhu qadiran ini, Allah senantiasa akan selalu tetap berkuasa. Begitu juga iradah, Allah berkehendak. Sifat ma'nawiyahnya kaunuhu muridan. Ilmunya Allah, kalau ilmunya kita terbatas. Jadi ilmunya makhluk itu ada awalnya, yaitu apa? Harus belajar dulu. Sedangkan ilmunya Allah itu tidak perlu belajar. Dan ilmunya makhluk itu ada akhirnya, yaitu ada lupa atau pikun. Sementara ilmunya Allah akan selalu tetap. Allah maha mengetahui tanpa ada batasan. Kemudian itu tadi kaunuhu aliman. Yang berikutnya hayat, hidupnya Allah, kaunuhu hayyan. Allah maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Sama, Allah maha mendengar, kaunuhu sami'an. Pendengaran Allah tidak ada batasannya. Ya. Kaunuhu basiran. Yang terakhir, kalam. Sifat maknawiyahnya, kaunuhu mutakalliman. Allah maha berfirman. Jadi itu yang membedakan antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Itu mempertegas, ya, memperjelas dari sifat ma'ani. Nah, sifat ma'nawiyah itu memperjelas bahwa Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, maha mengetahui, tidak ada batasannya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada yang membatasi. Nah, dari 20 sifat wajib bagi Allah ini, selain kita hafalkan, kita pahami. Mudah-mudahan dengan memahaminya kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wujud qidam baqo
kamu